Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ahmasa Putri dengan NIM B1140303067 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya berperan sebagai kepala sekolah dalam memaparkan program kerja tahunan kepala sekolah. Tugas ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester microleading. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama memulai perjalanan baru dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan program kerja tahunan ini, baik para guru, staf sekolah, orang tua, dan murid. Tanpa kerjasama ini, tercapainya sebuah tujuan yang besar ini mungkin tidak akan terwujud. Nah, sesuai dengan tujuan penyusunan program kerja tahunan, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, serta memiliki derajat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lebih tinggi, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai bekal hidup bermasyarakat dan bernegara. Maka program kerja yang akan dilaksanakan oleh SMK Budi Pekerti salah satunya dalam bidang kurikulum. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar ini ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap guru dalam kurikulum Merdeka. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan guru dalam menjabarkan kurikulum ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Dan yang kedua yaitu penguasaan terhadap semua materi. Dan yang ketiga yaitu penguasaan dan pemahaman terhadap metode pembelajaran serta pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi, dan menyusun dan melaksanakan program pengayaan atau remedial serta membuat program tindak lanjut. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu melengkapi buku-buku sumber pelajaran baik untuk pegangan guru dan maupun pegangan siswa. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kegiatan supervisi kelas baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan yang kedua yaitu pada bidang kepegawaian. Nah, untuk meningkatkan profesional, kedisiplinan, dan komitmen yang tinggi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun kegiatan diantaranya yaitu yang pertama yaitu pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler yang dituangkan dalam SK Kepala Sekolah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas baik secara terjadwal atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan kegiatan sistem pembinaan profesional di gugus sekolah, yaitu melalui KKG dan K3S, dan menciptakan situasi suasana kerja yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan sehingga terciptanya kerjasama yang baik serta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan kerja, serta memberikan penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan cara berusaha memberikan kesejahteraan lahir dan batin, yaitu berupa penghargaan secara lisan, promosi jabatan, atau memberikan pemberian insentif ala kadarnya, yaitu pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, bidang keuangan. Nah, untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan sehingga pendistribusiannya dapat memperlancar kegiatan pendidikan di SMK Budi Pekerti ini, yaitu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang pertama yaitu pembenahan
petugas pengelolaan keuangan yang terdiri dari petugas pengelolaan gaji, petugas pengelolaan bantuan operasional sekolah, dan penataan ruangan, baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan, dan yang keempat yaitu perbaikan Meubelair, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah tersedia di sekolah. Dan yang kedua yaitu mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan yang melalui biaya operasional sekolah atau disebut dengan BOS. Yang kedua, pengajuan bantuan rehab bangunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan yang keempat yaitu bidang sarana dan prasarana. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap lancarnya sebuah kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya, adapun langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada, yaitu meliputi pencatatan ruang belajar dan ruang kantor. Kedua, perbaikan ruang belajar dan ruang kantor, serta penataan ruangan baik di kelas, di kantor, di UKS maupun di perpustakaan, serta perbaikan Meubelair dan pemeliharaan terhadap alat peraga dan media belajar yang telah dimiliki oleh sekolah, serta mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, yaitu dengan meliputi SBPP, biaya operasional sekolah atau disebut juga dengan BOS. Dan yang terakhir yaitu pengajuan bantuan rehab bangunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Yang terakhir yaitu pada bidang kemuridan atau kesiswaan. Nah, dalam peningkatan pelayanan pendidikan terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar itu meliputi yang pertama yaitu terhadap siswa. Nah, terhadap siswa ini meliputi kegiatannya yaitu menyediakan sarana prasarana belajar mengajar yang menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan pembinaan prestasi siswa dengan cara mengikutsertakan siswa dalam kegiatan lomba-lomba, baik tingkat sekolah, gugus sekolah, tingkat kecamatan, kalau mungkin tingkat kabupaten atau provinsi, seperti lomba siswa berprestasi, lomba mata pelajaran, kegiatan pertandingan olahraga dan kesenian, serta olimpiade matematika atau IPA, serta kepramukaan dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pembinaan dan pengawasan disiplin siswa, yaitu di mana meliputi disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin melaksanakan tugas, dan disiplin dalam berpakaian. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kehidupan sekolah yang bernuansa Islami. Nah, untuk mengembangkan kehidupan yang bernuansa Islami ini meliputi pembinaan sikap dan jiwa beragama melalui kegiatan pembinaan religius, antara lain yaitu kegiatan keagamaan, PHBI, sholat zuhur berjamaah, maupun sholat duha, dan lain sebagainya, serta menumbuhkan kembang sikap atau sifat berakhlak mulia dan menumbuh kembangkan pengalaman beragama yang mengandung nilai-nilai sosial. Nah, diantaranya itu yaitu membantu korban bencana alam dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pelayanan terhadap orang tua siswa dan masyarakat. Nah, kegiatan ini meliputi yang pertama yaitu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Dan yang kedua yaitu melaporkan hasil kegiatan pendidikan secara berkala, yaitu meliputi rapor siswa tiap semester, progres rapor baik secara tertulis maupun lisan pada akhir tahun pelajaran. Yang ketiga yaitu pada acara-acara rapat koordinasi antara sekolah, orang tua siswa, dan pengurus komite sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengadakan
kunjungan rumah kepada orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pengurus komite secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu memberikan informasi tentang inovasi di bidang pendidikan, antara lain mengenai perubahan kurikulum, perubahan sistem pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai program-program kerja tahunan untuk SMK Budi Pekerti dalam meningkatkan mutu pendidikan. Semoga program-program yang sudah kita rancang bersama ini dapat berjalan dengan baik. Program ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan dan support dari setiap pihak yang terkait. Mungkin hanya itu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.